Halo semuanya, kami di sini kelompok 7 akan melakukan sebuah audio podcast dengan materi teks berita. Sebelum kami melakukan audio podcast, ada baiknya saya mau menyapa pembicara pertama, yaitu Saudari Martina. Halo Saudari Martina. Halo. Pembicara kedua yaitu Saudari Pelita. Halo Saudari Pelita. Halo. Baik, kami di sini akan melakukan tanya jawab. Buat pembicara pertama, menurut Saudari Martina, apa yang menjadi pengertian dari teks berita itu? Menurut saya, teks berita itu yaitu sebuah rangkuman sekumpulan informasi yang dikemas atau disusun menjadi satu. Sering kita temui di media-media online, surat kabar hingga majalah. Karena perkembangan teknologi informasi, jadi teks berita itu jadi semakin mudah kita temui di mana-mana. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih buat Saudari Martina. Selanjutnya pembicara kedua yaitu Saudari Pelita untuk memberikan jawabannya. Menurut saya, dari yang saya baca, teks berita itu merupakan suatu laporan yang berisi suatu berita atau peristiwa yang kemudian memiliki nilai jurnalistik dan memiliki nilai berita. Nilai jurnalistik itu seperti nilai yang penting di dalam berita tersebut. Terima kasih. Baik saudara-saudara, kita sudah dengar dari kedua narasumber yang memberikan jawaban. Adapun perbedaan dari jawaban yang sudah kita dengar, yaitu dari Saudari Martina mengatakan bahwa teks berita itu merupakan sekumpulan informasi yang disusun menjadi satu. Sedangkan Saudari Pelita menjelaskan tentang suatu laporan yang berisi sesuatu berita yang memiliki nilai yang penting. Selanjutnya soal yang kedua. Menurut Saudari Pelita, pendapat Anda bagaimana unsur aktual dalam pembuatan teks berita? Baiklah, kalau menurut saya, unsur aktual yang dimaksud dalam pembuatan berita yaitu seperti informasi yang disampaikan dalam berita itu harus atau sedang hangat-hangatnya diperbincangkan dalam masyarakat. Tidak boleh atau tidak memberikan berita yang sudah lama atau basi. Saudari Pelita mengatakan bahwa berita itu harus sedang hangat-hangatnya. Coba jelaskan menurut Saudari Pelita, apa yang menjadi berita sedang hangat-hangatnya tersebut? Menurut saya itu seperti berita yang sedang tren di masa kini. Jadi di tengah masyarakat itu masih berita itu saja yang masih dibahas. Seperti itu maksud saya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Saudari Pelita. Buat Saudari Martina, menurut Saudari bagaimana unsur aktual dalam pembuatan teks berita tersebut? Menurut saya, unsur aktual teks berita itu yaitu suatu konfirmasi peristiwa dari segi kebaruan dalam hal terjadinya peristiwa lama, tetapi ada informasi atau fakta atau keterangan yang baru diperoleh. Seperti yang dikatakan pembicara kedua atau Saudari Pelita, tidak boleh atau tidak memberikan berita yang sudah lama atau basi. Menurut saya itu boleh saja, namun harus mengandung fakta atau keterangan yang menguatkan suatu informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Saudari Martina. Menurut saya ada perbedaan jawaban yang diberikan Saudari Pelita dengan Saudari Martina, di mana Saudari Pelita mengatakan unsur aktual pembuatan teks berita itu adalah berdasarkan informasi yang disampaikan harus berdasarkan isu yang sedang hangat-hangatnya. Sedangkan Saudari Martina mengatakan unsur aktual pembuatan teks berita itu adalah suatu informasi peristiwa yang baru terjadi yang bersifat fakta atau keterangan yang baru diperoleh. Selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Menurut Saudari Martina, apa unsur yang menarik dalam pembuatan berita tersebut? Menurut saya, unsur yang menarik dalam pembuatan berita itu yaitu adanya rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita, mau itu bersifat menghibur, aneh, serta adanya konflik dalam teks berita tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Saudari Martina. Selanjutnya, menurut Saudari Pelita, apa unsur yang menarik dalam pembuatan berita tersebut? Menurut saya, pembuatan berita yang menarik yaitu berita ini dapat memancing pembaca untuk membaca teks berita itu dengan memenuhi unsur pertanyaan yang jawabannya atau solusinya udah ada dalam teks berita tersebut. Jadi rasa penasaran pembaca
udah terjawab dalam teks berita tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Saudari Pelita. Kita sudah dengar bahwa pendapat dari Saudari Martina dan Saudari Pelita memiliki pendapat yang berbeda. Di mana Saudari Martina mengatakan bahwa unsur yang menarik dalam pembuatan berita itu adalah adanya rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita. Sedangkan Saudari Pelita mengatakan unsur menarik dalam pembuatan teks berita itu adalah dapat memancing pembaca untuk menyimak isi teks berita tersebut dan terjadi rasa penasaran pembaca. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keempat. Menurut Saudari Pelita, apa yang menjadi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membuat suatu berita tersebut? Menurut saya, kesalahan yang sering terjadi di dalam pembuatan berita yaitu seperti bahasanya yang kurang pas atau kurang logika, atau di dalam bahasa Indonesia itu bahasa yang dibuat kurang masuk. Selain itu, sering juga terjadi kesalahan dalam penulisan tanda baca dan kata penghubung, kerap yang dilakukan oleh pembuat berita tersebut. Dan pembuatan berita juga banyak kesalahan di dalam penggunaan huruf kapital, begitu juga dengan huruf kecil di dalam teks berita tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Saudari Pelita. Selanjutnya, menurut Saudari Martina dengan pertanyaan yang sama, apa yang menjadi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membuat suatu berita tersebut? Yang saya ketahui kesalahan-kesalahan yang sering terjadi yaitu satu, terlalu kesesuaian bahasa atau logika kalimat. Maksudnya itu ya jadi keliru pendengar maupun pembaca ketika melihat berita karena bahasa yang digunakan tidak masuk akal istilahnya atau tidak masuk logika. Yang kedua yaitu kesalahan penulisan tanda baca dan kata penghubung. Yang ketiga, pemborosan kata. Contohnya seperti melakukan perampokan, melakukan penganiayaan, melakukan pembunuhan. Padahal bisa saja disingkat menjadi membunuh, menganiaya, dan merampok. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pembuatan berita. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Saudari Martina. Seperti yang sudah kita ketahui atau yang sudah kita dengar bahwa jawaban Saudari Pelita dan Martina berbeda. Di mana Saudari Pelita mengatakan kesalahan yang sering terjadi dalam pembuatan teks berita itu adalah bahasa yang kurang pas atau kurang logika. Sedangkan Saudari Martina mengatakan bahwa kesalahan yang sering terjadi dalam pembuatan berita itu adalah sama seperti yang dikatakan Saudari Pelita, yaitu bahasa yang kurang logika. Tetapi ada tambahan yang disampaikan Saudari Martina, yaitu kesalahan pemborosan kata. Baik, sangat menarik sekali ya pembahasan hari ini. Dan kita sudah menjawab pertanyaan baik itu pengertian teks berita, unsur-unsur teks berita, dan kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika membuat teks berita. Baik, terima kasih buat pembicara pertama dan pembicara kedua atas waktu yang diberikan. Dan saya juga berterima kasih bagi pendengar setiap podcast hari ini. Saya yang bernama Utara Ritonang mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Shalom.